Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman semuanya. Kami dari kelompok Viking ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, supaya ntar diskusinya tuh lebih enak. Jadi perkenalkan, saya sendiri Avel, Rafael dengan NRP 3 digit terakhir 101. Selanjutnya silakan tanya. Halo semuanya, kenalin aku Netanya Kayla, NRP aku 155. Rudin silakan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Muhammad Hairudin dengan NRP 074. Datul. Halo semua, kenalin aku Sadatul Fitria, NRP akhir 3 digit akhir 009. Yang terakhir adalah Ikram. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram Alta Fasmi dengan NRP 501922241167. Ya, begitu dari kelompok kami. Silakan dari kelompok sebelah. Selamat siang, sore, dan malam. Di sini kami ingin berkenalan. Perkenalkan, saya Adin Sulfang Prastio, NRP 5019241004, dan ada River. Perkenalkan, nama saya Rifri Rizky Sutanto, NRP 5019241028. Dan perkenalkan, nama saya Gatan Pasha Gimnasiansyah dengan 3 digit NRP terakhir 075. Dan perkenalkan sama saya Muhammad Adonal Santoso dengan 3 digit NRP terakhir 179. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robani Muhlis dengan NRP 5019241120. Sudah cukup perkenalannya. Silahkan saya lempar ke Adin sebagai pembawa materi selanjutnya. Baik, teman-teman, di sini kita memiliki tugas yaitu kita harus memberi pendapat atau komentar atas desain yang dilakukan Pak Ede tentang pipa di daerah kapal yaitu ada seawater dan freshwater. Di sini saya ingin share screen, lalu teman-teman bisa berkomentar atau memberikan saran lebih baik ataupun bagaimana gambaran lah tentang pipa dari desain dari Pak Ede. Baik teman-teman, di sini diperlihatkan desain dari pipa yang berada di kapal, yaitu tentang freshwater dan seawater. Dari desain Pak Ede, mungkin teman-teman ingin berpendapat atau ada sanggahan atau tanggapan tentang desain dari Pak Ede ini. Kalau dari kamu sendiri gimana, Din? Kalau dari saya sendiri, yaitu yang pertama dari yang ada si chest, yaitu berada di bawah yaitu berada di bagian bawah lambung, biasanya di kanan kiri lambung, tapi berada di draft paling bawah. Itu diperlihatkan mengambil seawater ada dua CCS. Itu alirannya itu dari seawater dipompa melalui ada katup dengan bentuk segitiga seperti itu. Lalu itu ditarik dengan pompa lalu dialirkan secara merata dengan main deck, lalu ada pop deck dan boot deck serta yang paling atas sendiri. Tetapi di sini menurut saya dengan pompa satu apakah bisa menghasilkan ataupun menarik aliran fluida dengan baik. Menurut Ah, saya ini, saya juga mempertanyakan perihal penyedotan air yang ada di laut ya, terutama karena kan menggunakan seawater. Nah, seawater itu memiliki densitas yang lebih padat daripada menggunakan freshwater. Nah, apakah di sini pompa yang digunakan itu memang pompa yang memiliki daya lebih kuat dibandingkan dengan pompa yang pada umumnya atau bagaimana? Itu sebenarnya membuat saya bertanya-tanya ya teman-teman.
Itu bagaimana dari teman-teman sendiri? Menurutku sih tetap sama sih, meskipun eh apa namanya kekentalannya berbeda, apa density-nya berbeda. Menurutku selagi kapasitasnya mencukupi tetap bisa. Aku mau nanya, boleh nggak? Ya Ini gimana kan gimana. terkait sea water sama fresh water itu buat jalur pompanya itu bakalan sama atau kayak mana ya? Atau gimana ya jelasnya ya? Intinya di sea water itu kan biasanya kayak ada mungkin ada kayak kerikil-kerikilnya kayak atau ada barang-barang lain yang itu tuh bisa jadi bakal merusak pompanya gitu kan. Nah, itu dari teman-teman bakal mungkin ada saran di mananya gitu. Aku mau jawab. Jadi eh sebelum masuk pompa itu ada yang namanya ini straightener. Itu fungsinya itu buat menyaring kotoran-kotoran yang dari air laut maupun air tawar sih. Jadi ada komponen sebelum pompa itu yang namanya straightener itu, yaitu fungsinya buat nyaring partikel-partikel atau batu-batu gitu. Ini. Ini kan pompa. Nah, sampingnya ini sebelumnya itu ada penyaring. Nah, gitu. Ya gitu, Datul. Ya Udin. Oke, aku mau tanya yo, kan ini kan ada apa sih pompa kan? Nah, dan ada dua jenis pipa nggak sih? Bener nggak sih? Karena warnanya beda. Yang satu, Ya, nah, seawater dan fresh water. Kan kalau fresh water itu kan densitasnya apa sih? Ini maksudnya seawater itu, ya seawater itu kan kayak lebih ada garamnya kan? Kan lama kelamaan, misal di sambungan pipa itu atau dibelokan pasti atau di dalam pipanya lah timbul garam-garam gitu. Nah, itu perlakuan dari pipanya sendiri sama atau beda ya yang antara seawater dengan fresh water. Gitu sih. kalau dari pendapatku ya, eh seharusnya air laut ini mempunyai treatment tersendiri. Jadi kayak dikasihin ada maintenance untuk pembersihan pipa sih. Jadi nggak ada korosi yang sangat banyak. Untuk mencegah aja sih lebih tepatnya. Kalau korosi itu pasti. Meskipun fresh water pasti terjadi korosi, cuma lebih cepatan seawater karena kan mengandung banyak garam yang menyebabkan korosi. Nah, menurutku itu bakalan ada maintenance untuk penjaga pipa-pipa itu. Oh ya, sama mau nambahin sih. Kan si water ini kan densitasnya lebih besar kan. Nah, misal di dalam pipa itu timbul garam. Nah, itu kan berarti mengurangi efisiensi dari pompa itu sendiri kan. Nah, itu bagaimana ya ngatasinya? Saya izin menjawab. Kalau dari desain itu kan diperlihatkan ada kayak non-return valve, yaitu sangat penting. Itu untuk mencegah air mengalir kebalik ke arah pompa. Jadi itu kegunaannya itu kayak menyaring airan agar tidak langsung terkena pipa. Jadi ada suatu filter yang menyebabkan pipa itu tidak mudah rusak. Oke, oke. Saya mau bertanya, di situ kan ada high high sea chest sama low sea chest. Itu sebenarnya fungsinya apa sih? Aku mau jawab. Fungsinya apa dan letaknya di mana juga? Terima kasih.
eh mau jawab kalau eh baik si chest dan low chest fungsinya ini tuh buat sumber dari eh itu sih air lautnya. Jadi kalau low sea chest ini pengambilannya itu dari dasar. Nah, sedangkan kalau yang high sea chest ini penarikannya itu sedikit naik dari lambung gitu. Jadi waktu kita berlayar di laut itu kita bisa pakai eh, high sea chest gitu. Biar gak em, terlalu dekat dari permukaan dasar laut yang bisa mengakibatkan membawa partikel-partikel atau benda-benda lain yang tidak diinginkan ke saluran pipa sih. Meskipun ada penyaring di sana kan lebih baik dicegah terlebih dahulu. Intinya pengambilannya sih dari dasar atau agak naik untuk mencegah partikel-partikel gitu, Abel. Ah, terus Oke. tadi tanyanya kan terletaknya di mana? Itu biasanya sih pasti ada di dekatnya pompa-pompa sih. Tergantung dari desainnya sendiri. Saya izin menambahkan kalau kan seawater itu berada di dekat di daerah perkiraan dekat pemesinan kapal, yaitu daerah SAF. Jadi kalau kalian lihat itu low sea chest itu biasanya berada di bagian keel, jadi bagian bawah. Jadi ambil airnya itu dari bawah. Tetapi kalau high sea chest itu ambilnya dari samping. Artinya kayak lambung samping itu ada suatu bolongan. Itu untuk ambil sea waternya. Oke, baik, terima kasih. Dari sini teman-teman ngerasa ada kekurangan nggak atau kelebihan yang sekiranya bisa membantu kita sih untuk bisa berpikir kritis. Aku kayaknya ada sedikit, tapi aku sendiri juga bingung sih sebenarnya tentang ini sih. em, Panah yang warna hijau atau alur yang warna hijau itu kan menandakan seawater supply kan, atau Ya, sumber dari air lautnya. Ya. Sedangkan di sini itu juga ada seawaternya itu juga masuk ke toilet ataupun ke kamar-kamar mandi gitu. Nah, sedangkan mungkin kan kita tuh di toilet itu kan nggak pakai seawater kan. Maksudnya lebih tepatnya kan lebih enaknya kan lebih pakai ke fresh water kan. Nah, itu gimana ya? Aku izin menjawab. Tadi kan menurut Datul itu kan kita lebih Datul sendiri lebih condong ke arah penggunaan fresh water ya untuk di toilet ya. Ini kan jadi begini Datul. Di kapal itu tidak bisa kita mengangkut fresh water sebanyak-banyaknya ya, karena memang keterbatasan kapasitas untuk bisa mengangkut air bersih. Nah, air bersih itu sebenarnya digunakan sebijak mungkin, yang memang itu berguna untuk tubuh kita manusia kan. Nah, kenapa kok kita menggunakan air laut untuk bisa ngeflush, untuk bisa apa namanya membersihkan toilet ya? Itu sebenarnya untuk bisa menghemat. Kita bisa mengoptimalkan, memaksimalkan ketersediaan air bersih itu sebaik mungkin. Nah, makanya itu di situ kan tulisannya dari gambar itu kan yang berwarna hijau itu rata-rata untuk ke toilet. Itu untuk apa? Membersihkan kotoran-kotoran tubuh ya. Sedangkan untuk fresh water itu rata-rata jalannya ke wastafel, lalu ke untuk pemandian, cuci tangan, lalu dan juga laundry dan pantry ya khususnya. Itu memang dibuat sedemikian rupa agar kita tidak membuang air bersih yang kiranya itu berguna untuk tubuh kita, namun itu malah untuk membersihkan kotoran tubuh manusia yang telah terbuang. Begitu, Datul.
Aku mau nanya boleh gak? Boleh. Jadi di gambar ini tuh pompanya cuma satu ya? Kalau pompanya itu di seawater itu ada satu, terus di freshwater itu satu. Jadi masing-masing ada satu. Berarti kalau aku mau nambahin kekurangannya, berarti kalau semisal nanti pompanya ada yang rusak, berarti kan gak ada backup buat pompa. Itu sih, aku mau nambahin itu aja kekurangannya. Itu si River sama Gatan dan Aden mau. Aku mau nanya dong ini apa perihal buat alasan kenapa buat di gambarnya itu si water tuh kenapa nggak pakai wadah apa nggak tank buat kayak freshwater apa air balas gitu. Gimana gimana? eh si water tuh kenapa nggak ada ini wadah atau tanknya sendiri di gambar tersebut? Mau jawab sih. Kalau dari logika kan air laut kan langsung bersentuhan dari kapalnya sendiri. Yang ngapain harus pakai tangki kan? Sedangkan air laut itu kayak ada di bawahnya pasti. Gak mungkin enggak. Jadi mau nggak mau pasti percuma sih, sia-sia sih. Laut itu udah termasuk jadi tangkinya sih seharusnya. Apakah nggak begitu? Apel, apakah mau menjawab? Tujuh. Jadi begini, kenapa kok di kapal itu tidak menggunakan tangki untuk bisa mengangkut air laut? Itu sebenarnya fungsinya karena yaitu kembali lagi ke kapasitas kapal ya teman-teman. Kita kan menggunakan kapal untuk memang mengangkut barang, mengangkut sesuatu dan itu berfungsi dengan kegunaan. Sedangkan untuk bisa nge-flush toilet itu kan menggunakan seawater ya. Nah, sedangkan seawater itu fluida yang kita lewati menggunakan kapal sehingga itu akan selalu tersedia dan ya untuk apa kita menambah kapasitas lebih dalam kapal yang mana itu berefek pada baik itu ketahanan lalu juga perhitungan biaya yang terutama ya lalu dan juga standar-standar yang lain yang sekiranya itu memengaruhi dari kapal itu sehingga tangki untuk air laut itu sebenarnya sangat tidak diperlukan ya sehingga yaitu kenapa kok nggak ada tangkinya gitu. Apakah menjawab? Menjawab. Baik, Udin. Oh iya teman-teman, Rudin ada yang ingin ditanyakan? Lanjut dulu, Vel. Kalau enggak ini kita lanjut ke gambar yang telah dibuat sih oleh kedua kelompok sehingga kita bisa Bentar, berdiskusi. bentar. Habis itu aku mau Ya, ngomong sesuatu. Oke, oke. Kan tadi kan sempat di-mention bahwa kekurangannya apa sih gitu kan ya. Nah, kalau menurut aku sih ini kan dari seawater atau freshwater itu kan setiap decknya itu cuma satu line. Nah, misal nih suatu kasus di main deck ini ada ke apa ya problem atau trouble. Nah, berarti kan otomatis yang atasnya tidak bisa dapat air kan. Nah, itu sih menurutku harusnya setiap deck itu ada jalurnya sendiri lah. Nanti bisa mengantisipasi ketika ada suatu problem di pipanya itu entah di bagian mana, setiap lantai itu masih tersuplai dari air itu sendiri. Atau dari teman-teman ada yang berkomentar mengenai pendapatku atau ada yang menambahi? Itu nanti bisa aku jawab di desain kita sih. Oke. Aku mau ngomong sesuatu sih. Saya ada yang satu yang sangat penting tapi terlewat dari sini. Harusnya itu di desain ini juga menunjukkan bahwa ada
pipa balik dari air-air itu. Meskipun dibuang secara langsung, itu nggak mungkin, tetap harus ada jalurnya sih. Meskipun ya apa, semisal dari WC itu kan masuknya ke apa namanya septic tank kan. Tapi kalau air mandi ini pastinya pasti disatuin lagi kembali dan disimpan mungkin ke tangki sih buat tidak mencemari air laut juga. Gimana teman-teman? Setuju. Aku sih setuju. Iya sih, kurang nggak ada pipa baliknya aja sih dari Sih, limbah limbah airnya. benar, benar, benar. Mungkin juga bisa Dan dimanfaatkan jadi air balas nggak sih? tapi kalau dilihat-lihat untuk penggunaan air balas, saya rasa tidak ya, Ikram. Karena memang air balas itu kan memang digunakan pada saat kapal itu tidak mengangkut barang, tidak memiliki beban tambahan, sehingga ketika penggunaan air balas itu kan rata-rata menggunakan air bersih atau enggak seawater. Menurut saya ya, saya juga kurang paham. Tapi untuk penggunaan air balas ketika dia ingin dikosongkan itu yaitu kembali lagi kemana. Dan ketika pembuangan ke septic tank, saya rasa itu memerlukan tenaga yang lebih ya. Atau bagaimana saya juga kurang tahu sih. Mungkin kita bisa bahas selanjutnya. Tapi kalau airnya itu dibuang secara langsung di laut, itu pasti mencemari eh, ekosistem lautnya sendiri sih. Jadi pastinya itu ada tangki tersendiri buat limbah air kotor sih menurutku. Izin menjawab, tapi kalau menurutku bener katamu, tapi kalau di dalam itu kayak ada kayak penyaringan, jadi kayak kotoran-kotoran dari buang air besar itu ataupun yang lainnya itu nanti kayak diolah secara biologis atau diendapkan gitu terlebih dahulu. Jadi airnya itu ntar yang dibuang itu pasti air yang sudah bersih ataupun sudah dicairkan gitu. Jadi nggak mencemari terlalu. Jadi kita hanya membawa membawa kayak limbah-limbahnya saja. Oh, setuju sih sama pertanyaan Nadine. Kayak kita di kapal kita itu harus ada kayak tangki penyimpanan buat menyimpan air-air limbah atau biasanya itu disebut dengan sludge tank. Nah, itu isinya air-air kayak misal air dari kamar mandi, air pembuangan eh, dari mesin cuci. Nah, itu kalau semisal kita buang secara langsung, itu kan otomatis mencemari lingkungan. Dan saat kapal itu kan diatur kayak misal ada peraturan dari Solas yang mana itu berhubungan dengan apa ya, kelestarian lingkungan laut gitu sih. Jadi eh, itu sih lebih baik ada tangki penyimpanan buat air-air limbah. Kalau menurutku gitu sih. Tapi kalau di case-nya itu biasanya kapal itu kan kadang kalian lihat itu ada yang membuang air. Jadi kalau kapal membuang air itu kebanyakan karena sistem balas selalu ada kayak pengolahan limbah yang dikatakan AIS tadi. Jadi kayak tanknya itu yang dari toilet itu disaring dulu lalu dibuang. Kalau kalian lihat bisa search di Google tentang cara kinerja kapal membuang air laut. Biasanya ada di samping kapalnya itu membuang air laut langsung. Kalau setahuku ya, saat kapal buang air laut itu yang dibuang bukan air limbah sih, lebih ke air balas sih. Soalnya aku pernah dengar ada yang namanya water ballast treatment system. Nah itu eh, isinya apa ya? Kayak ada saringan buat water ballast itu buat bikin air itu nggak ngerusak lingkungan laut. Jadi misalnya airnya kan udah disimpan lama di tangki balas. Nah, itu kan otomatis kan tercampur dengan misalnya kayak karat, terus zat-zat kimia dari besi yang secara otomatis kalau dibuang ke laut itu bisa bikin pencemaran.
Nah, tujuan dari water ballast treatment system ini ngebuat air yang langsung dibuang ke laut itu tidak mencemari lingkungan. Jadi yang setauku ya, yang dibuang ke laut itu bukan air eh, limbah, melainkan air dari water ballast itu sendiri. Oke, 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 oke. Jadi kalau menurutku ya, tapi kalau kayak gitu kita hitungannya kayak menampung air yang dibawa di tank. Jadi kalau semisalnya ada case, kita itu tanknya udah full yang bagian limbah, tapi kita itu banyak air yang masih sisa, maksudnya itu dari kotoran-kotoran itu tidak bisa masuk semua di tank. Lalu case yang disiapkan itu biasanya apa ya teman-teman? Saya izin bertanya itu sih. Oh, izin menjawab. Harusnya untuk tangki limbah itu 2 kali lebih banyak dari air suplai bersih sih. Nah, setuju. Minimal ya. Atau berapa persen lebih banyak daripada limbah. Fresh water. Kan nanti fresh waternya juga ditambahin dari seawater kan. Buat yang dari WC-WC itu. Harusnya air WC juga dibedain kan. Karena itu kan benar-benar limbah dari manusia yang bisa merusak ekosistem. Terus juga mau nambahin, buat fresh water itu kan nggak mesti buat itu kan kamar mandi, bisa jadi buat consumable juga, kayak misal buat apa ya, masak, terus buat apa lagi ya, hmm, minum misalnya, minum air rebus misalnya. Apakah teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut atau bisa lanjut ke diskusi desain dari kelompok masing-masing? Nanya satu boleh nggak? Boleh ya. Boleh. Ini terkait kemarin sih. Kita kan kemarin juga bahas tentang physical quantities ya, di mana salah satunya ada debit. Nah, kalau dalam sistem yang kayak gini, debit air yang keluar di main deck ataupun di pop deck itu kan nggak selalu sama kan? Karena mungkin ada namanya gesekan atau tabrakan antar partikelnya. Maksudnya kayak pas di setiap belokan itu pasti akan ada yang terbuang gitu kan. Nah, itu bener nggak ya kira-kira pernyataannya kayak gitu itu? Kalau menurut saya, tapi saya sebenarnya kurang paham. Tapi kalau dari saya itu mungkin bisa terbuang karena kan kita lihat itu dari pompanya juga. Jadi mungkin kalau pompanya agak kurang, jadi untuk pengaliran fluidanya ke atas itu agak tidak terlalu secepat yang berada di main deck menurut saya ya. Tapi kalau terbuang itu menurut saya juga bisa. Tapi seharusnya di desain ini harusnya ada kayak katup itu. Jadi kita bisa mengatasi aliran lah dari pipa-pipa tersebut. Jadi kayak misalnya mau menggunakan main deck, kita bisa menutup bagian pop deck. Ataupun yang atas kita bisa menutup bagian-bagian yang di bawah. Aku mau jawab sih yang lebih pastinya. Jadi itu kita itu di sini tuh ada yang namanya hidrofor. Nah, hidrofor ini fungsinya menjaga tekanan tetap sama. Jadi kayak ketika kalian membuka semua itu tetap bisa eh, stabil di tekanan yang kita mau karena ada komponen hidrofor ini juga. Nah, sistemnya itu dia itu kayak mendorong dari air
angin gitu. Jadi pipamu itu dibantu oleh angin sehingga tekanan itu tetap sama. Nah, itu yang namanya hydrover dan ini from air receiver ini. Jadi itu kayak kebantu sama angin supaya tekanan dari tekanan airnya itu tetap sama dan debitnya tetap sesuai dengan yang kita inginkan meskipun valve-valve yang ada di room-room ini terbuka semuanya. Gitu. Mungkin bisa dilanjut dari desain masing-masing aja nggak sih? Gimana Datul? Lanjut di desain masing-masing aja. Iya gak sih? Iya, boleh-boleh. Siapa dulu? Siapa yang mau? Lanjut. Adin, desainmu dulu Din. Adin dulu, boleh-boleh. Silakan Adin. Setuju. Oke, oke. Baik teman-teman. Apakah sudah terlihat? Jadi di sini inovasi dari kelompok kami itu kan untuk aliran fluidanya itu tetap sama. Jadi kita menggunakan satu pipa karena kan nggak ada butterfly yang tadi dijelaskan Ikrom. Lalu dari case kami itu kami sedikit menambahkan apabila terjadi case yang studi darurat tentang aliran dari seawater itu habis. Hmm. Kita itu bisa menyedot air dari seawater menjadi freshwater yaitu dengan sistem reverse osmosis air laut. Jadi itu kayak case-nya itu seawater ini bisa dijadikan freshwater dengan cara menyedot di low sea chase dan high sea chase. Jadi kalau case-nya kan kita ambil freshwater itu pasti dari docking, jadi di pelabuhan. Jadi untuk kegunaan sehari-hari menurut saya ya seperti itu. Lalu di bagian breakdeck ini kita menggunakan kamar mandi yang full karena kebanyakan kan di atas itu diisi dengan navigasi ataupun kapten dan segala macamnya. Jadi harus menggunakan toilet yang menurut saya harus benar. Dan untuk aliran ya seawater menggunakan pompa lalu untuk dipergunakan sebagai pembuangan kayak toilet atau buang air besar. Lalu untuk fresh waternya itu digunakan untuk kayak di wastafel kita cuci muka ataupun kita mandi. Mungkin ada sanggahan atau tambahan dari teman-teman. Aku izin bertanya, Din. Ya, boleh. Berarti buat fresh waternya itu ada tangkinya atau enggak? Baik. Di sini saya mau menjawab untuk di fresh water ini menggunakan tangki-tangkinya itu ini, teman-teman. Ini ada fresh water tank itu menggunakan untuk tangkinya penyedotan. Jadi tang dari air laut itu bisa ditampung di freshwater tank ini. Segitiga-segitiga ini arang, Din.
Ya, segitiga itu arah fluidanya. Jujur ini gambarmu kurang informatif sih, Justin. Kayak ada apa dan apanya. Jelaskan aja Dedin kalau aku gimana konsepnya, kelebihannya dan kekurangannya. Mungkin kalau saya dari diskusi yang awal tadi, menurut saya kelebihannya itu kita ada kayak sistem yang membuat seawater itu menjadi fresh water. Tapi kalau kekurangannya itu menurut saya apabila kayak aliran fluidanya macet yang kayak dikatakan Netka itu, kita kan susah untuk mencari aliran fluida mana yang apa tersendat. Jadi menurut saya pipanya ini agak dibenarkan lah agar kita bisa tahu. Sama kayak aliran pembuangannya itu belum ada menurut saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Adin, aku mau nanya sih. Di kapal selain pakai reserve osmosis, itu kan juga bisa jadi pakai distilasi, distilasi ya, atau proses pengubahan seawater menjadi fresh water. Nah, menurut kamu dari desainmu ini apa sih kelebihan dari reserve osmosis dibandingkan dengan distilasi untuk menghasilkan fresh water yang ada di kapal. Karena kamu sendiri kan lebih lebih cocok atau lebih suka pakai yang reserve osmosis kan. Itu aja sih kalau dari aku. Jadi izin menjawab kalau keunggulannya itu saya tahunya itu kayak nyediain air bersih itu kayak mandiri. Jadi bisa mengubah air laut itu langsung menjadi air tawar. Dengan bahkan itu pun bisa dikonsumsi. Lalu kayak bebas garam sama bebas dari bakteri. Jadi kayak ada penyaringan bakteri aja dari sistem ini. Terus kalau kata menurut yang saya riset kemarin itu katanya dengan menggunakan sistem itu ini alirannya itu bisa jadi sangat murni. Jadi kayak kualitas air itu lebih konsisten lah sama lebih fleksibel menurut saya. Tapi kalau yang dikasih case dari perbandingan yang tadi saya kurang tahu kalau keunggulannya mungkin bisa dijelaskan oleh Datul. Jujur aku sendiri juga kurang tahu ya, karena aku juga barusan Google. Tapi yang jelas, bener katamu tadi, yang reserve osmosis itu dia airnya itu lebih bagus. Bener em, lebih apa ya, lebih bebas garamnya. Terus dia bisa jadi airnya bisa langsung dikonsumsi gitu kan. Nah, terus yang pokoknya kalau kekurangannya itu dia itu lebih sulit buat dibersihin gitu. Atau enggak dia itu membran dari reserve osmosisnya itu kan harganya mahal ya. Jadi makanya mungkin kebanyakan itu juga pakai yang distilasi itu. Itu sih. Tapi kalau kekurangan itu saya udah lihat juga bahwa kan konsumsinya pasti tentang energinya yang tentang kayak listrik itu pasti kan lebih besar. Jadi mungkin kalau metode ini tuh bisa digunakan untuk kapal-kapal yang besar ataupun kayak berbulan-bulan lah kayak di laut atau bertahun-tahun lah.
Tapi untuk perawatan mungkin itu yang menjadi hal yang sulit diselesaikan dari sistem ini dan juga tentang limbah. Kan kita pasti menyaring itu pasti kan ada limbahnya. Limbah itulah yang Halo Adin, maaf teman-teman tadi saya terpental. Mungkin di sini ada sanggahan lagi tentang desain dari kelompok kami. aku mau bertanya. Di situ kan kamu nggak ada valve-valve-nya kan? Gimana cara cara memberhentikan aliran-aliran airnya gitu. Terus nggak ada penyaring juga. Gimana kalau kamu nangkep dari air laut itu tiba-tiba ada ikan ataupun eh apalah sampah ada apa dan langsung masuk ke pipa dan terjadi trouble di sana juga pipanya cuma apa pompanya cuma ada satu. Ketika partikel-partikel itu ataupun benda-benda asing itu masuk ke pompa, otomatis kan dapat merusak pompa. Jika ada kegagalan pompa, apakah apa yang akan dilakukan gitu? Mungkin itu bisa menjadi permasalahan dari desain ini. Jadi mungkin ntar bisa ada tambahan untuk ada kayak penyaring di low chassis-nya sama headnya itu jadi kayak ada apa suatu penyaringan yang seperti tadi yang dikatakan yaitu butterfly puff ya. Ya, itu nanti akan menjadi tambahan lah buat desain ini. Mungkin itu kekurangannya sih. Ada. Dan makasih buat kakek sudah memberikan saran. Sikat, kat, 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 kat. Apa sih? Saya lagi ngomong terima kasih, saya terima kasih Mang Salah. Baik, terima kasih untuk Ikram karena udah memberikan solusi lah ataupun saran buat desain kami. Terima kasih. Cut, cek bentar kok. Iki ngerekam nggak pisine sapa? Ojo ngomong nggak pisine Adin. Ada nanti. Gawe wis aman berarti. Aman ya berarti. Ngecek. Ngece lu. Ya wis saya undang. Ya Ais, langsung aja Ais. Izin bertanya, menurutmu eh, apakah perlu ada eh, fresh water tank buat di desain peripaanmu ini? Soalnya kan di desainmu itu kan ada penyaringan eh, reverse osmosis air laut kan? Kenapa kok nggak eh, fresh water tanknya dibuang, terus eh, jadi pipanya itu tinggal nyedot, terus disaring, terus langsung disalurin, gitu. Mekanismenya kayak eh, dari pompa air laut, gitu. Aku izin pengen menjawab. menjawab. Aku pengen menjawab. Aku ya wis. Aku. Ada rebutan, Rek. Kenapa menurutku eh, ini sih menyangkal pendapat Ais. Menurutku penting untuk fresh water tank. Kenapa? Kalau semisal kita langsung nyedot dari sistem reverse osmosis ini, kan berarti otomatis mesinnya itu kan nyala terus. Nah, itu nggak efisien, itu memakan biaya lebih. Jadi kalau dengan adanya fresh water tank ini kan disimpan dulu. Nah, berarti kan langsung kita bisa menggunakan ini, nggak selamanya si sistem reverse ini nyala terus, gitu menurutku. Aku izin menambahi. Menurutku tetap harus ada fresh water pump ya, fresh water tank
Karena kan eh, kapasitas yang kapasitas keperluan dari freshwater ini kan cukup banyak ya, apalagi kalau dipakai secara sekaligus gitu. Menurutku alat itu gak bakalan ngesuplai semua kebutuhan dari eh, kapal tersebut sih. Jadi kayak alat itu tuh pasti ada proses untuk mendapatkan suatu freshwater yang dari seawater tersebut. Jadi itu alangkah baiknya tetap pakai freshwater tank supaya bisa tetap nge-supply yang lain-lain. Jadi tetap ada supply dari eh, freshwaternya biar nggak kekurangan gitu. Gimana guys? Berarti eh, penyaringannya itu dilakukan ketika eh, stok di stok freshwater di freshwater tank itu mulai menipis ya. Iya, di kondisi tertentu. Misalnya udah 50% dari kapasitas tank, itu kok harusnya mesin itu sudah harus dinyalakan. Dan menurutku juga perlu menambahkan tank leveling sih. Jadi kayak di tangkinya itu harus ada penanda kalau eh, bahwa tank ini udah ada di sisa berapa gitu. Kayak udah berapa liter dari kapasitas itu. Sehingga sistem ini bakalan jalan efisien gitu. Tapi kayak menurutku itu benar yang dikatakan ntar kayak ada kayak sensor lah buat kayak ngelihat kayak kapasitas airnya itu di tank itu berapa. Jadi benar yang dikatakan Ikrom itu nanti deteksi kayak misalnya udah kapasitas segini waktunya melakukan sistem penyedotan air laut itu menjadi fresh water. Jadi nggak makan energi banyak lah kalau kita menggunakan sistem kayak gini tuh. Full. Oke, terima kasih. Atau mungkin bisa dilanjut ke desain kelompok lain. Bentar ya. Bukain bentar guys. Sebentar. Apakah udah terlihat guys? Mana mana mana. Udah kelihatan kok. Bentar masih nge-lag. Kita mulai dari eh seawater ya guys. Di sini kami kelompok Viking memakai 4 sea chest, yaitu dua ada di port side dan 2 ada di starboard. Kemudian setelah ada sea chest itu ada valve buat membuka tutup. Kalau kita nggak perlu dari sea chest itu kita bisa menutup. Terus kemudian di sini ada check valve, yaitu mengantisipasi adanya fluida balik dan terjadi turbulence
pada pipa, kemudian masuk ke pompa. Pompa kita memakai dua pompa untuk eh, menjaga kalau ada kendala dari salah satu pompa sehingga tidak ada eh, tetap bisa mensuplai air laut. Kemudian ini ada eh, apa namanya penyaring yaitu straightener tadi itu. Terus ada di sini itu ada pressure gauge buat mengetahui suatu tekanan dari pipa tersebut. Terus di sini ada hidrofor yang eh, menstabilkan tekanan air atau debit air sehingga tidak ada pengurangan dari debit air. Terus berlari ke ruang-ruang yang ada di kapal, yaitu di sini tetap saya memakai butterfly valve di setiap pergantian ruangan supaya ketika ada suatu ruangan yang terjadi kebocoran itu bisa ditutup sehingga yang lain tidak eh, terkontaminasi dari kegagalan pipa. Jadi bisa maintenance di saat pipa tetap berjalan. Ya gitu sih guys. Terus yang fresh water, yang pertama ini ada tangki fresh water, terus di sini ada eh, apa namanya? Ya ini yang tadi aku bicarain di kelompok pertama tadi, leveling dari tangki tersebut. Jadi sisa berapa eh, yang ada di tangki itu bakalan ketahuan dari leveling ini tadi. Terus yang sampingnya ini ada eh, pipa buat pengisian, filling pipe. Jadi ketika habis itu ngisinya itu melalui sini. Dan yang terakhir ini ada ini namanya ini sounding kok sounding pipe. Fan pipe. Itu supaya ketika kan ini tangkinya kan tertutup kan ya. Ketika ditarik air yang ditarik oleh pompa itu bakalan ngevakum kan. Di sini tuh sebagai ya, itu sih biar tanknya ini enggak tersedot dan apa ya ada lubang ventilasinya lah istilahnya gitu. Dan yang lainnya sama sih, tetap ada valve-valve di antara ruang-ruang tertentu supaya ketika ada eh, kegagalan pipa, yang lain tetap bisa dilakukan dan tetap berjalan, maintenance tidak terganggu juga. Begitu ya guys. Apakah ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya. Iya, Itu kan berarti si Jasmine itu ada dua ya, di port sama di starboard. ya. Nah, itu fungsinya buat apa ya dibikin dua? Kenapa kok Oh, nggak satu efisien. aja? Ketika kamu ada di, semisal lagi sandar kan, semisal kamu ada di ini starboard kan, otomatis kan eh si chestnya ini bakalan ter apa ya istilahnya itu kayak deket banget kan dari kerikil-kerikil dan lain-lain kayak deket tembok apapun itu yang ada di waktu sandar kan satu sisi kan pasti dekat dengan benda-benda asing kan. Nah, itu mencegah dari suatu
kegagalan pompa, akhirnya kita memakai 4 sehingga tetap bisa itu jalan. Apa kamu menjawab? Berarti tuh pas nyandar, pompanya itu nyedot air laut gitu dah. Buat kebutuhan, kalau di sini kan kamar mandi. Buat kebutuhan kamar mandi Ya, gitu. kan tetap tetap ada meskipun sandar kan misal ya suatu kapal penumpang kan waktu sandar kan tetap menunggu penumpang kan otomatis kan tetap ada kegiatan di kamar mandi maupun di ruangan-ruangan tertentu yang membutuhkan eh, air laut kan. Nah, otomatis kan tetap berjalan. Nah itu kita menggunakan eh, si chest yang sebelahnya yang tidak berdekatan dengan apapun itu. Iya nggak sih? Menjawab nggak? Menjawab. Tapi gini, kalau semisal kapalnya berlayar itu yang dipakai yang mana? Yang start apa yang port? Bisa bisa semuanya dipakai kalau kondisi jalan. Itu bisa gantian ya? Apa langsung dua-duanya? Bisa gantian kan ini ada valve-nya kan, jadi bisa ditutup gitu. Hmm. Tapi ya, kak menurutku apa nggak terlalu berlebihan masang dua. Misalnya kan kalau katamu kan dibutuhin pas nyandar doang kan. Nah sedangkan nyandar itu eh, setahu ya cuma bentar. Dan semisal kita butuh air dan itu pun nggak terlalu banyak gitu loh. Jadi kalau dibuat dua kayak berlebihan aja sih menurutku. Oh sebenarnya ini harusnya dipakai air balas juga kan. Jadi kayak kalau butuh cepat kan lebih efektif punya 4. Oh berarti itu eh, langsung ada sambungannya juga buat ke tangki balas gitu lah. Harusnya begitu. Tapi Hmm, bisa. oke, makasih. Apa dari yang lain Oke, menjelaskan bertanya sesuatu? Krom. Tapi kalau kan Ya, di chestnya itu kan terlalu banyak ya, kan katanya bisa ditutup. ya, Tapi kan kalau si chest itu kan semacam kayak cowakan di lambung kan. ya, Kalau seperti itu kan semakin banyak. Kalau kan pasti kapal itu akan korosi kan. Jadi menurut saya itu kalau terlalu banyak kan resiko kebocoran itu lebih banyak lah. Sama kayak sama kayak apa lambung kapal itu hambatannya jadi lebih jelek karena kebanyakan cowakan di daerah bawah lambungnya ataupun di samping lambung. iya gitu sih. Tapi kalau dari aku sih lebih efektif 4. Tapi kalau kamu berpendapat betul, tapi ya masuk akal juga. Apakah ada yang mau jelasin guys? Halo Viking, Viking. Ya begitu Adin. Kalau Makasih saya atas. ingin menyinggung tentang yang tadi kan tentang kayak penyedotan apa si Ces kan katanya si Ces ini kayak bisa dialiri untuk balas. Ya, Tapi kan kalau untuk di air balas ini kan kita butuh kapasitas yang besar sama flow yang tinggi. Jadi kalau dengan menggunakan pompa seperti ini apakah bisa untuk mengalirkan ke balas? Karena di desain ini kan tidak begitu menjelaskan ya.
Sebenarnya gini, gini. Jadi kayak kan di sini kan ada pipa untuk kebutuhan air lagi kan ya. Bisa aja kita nambahin satu pipa di sini buat nambah pompa lagi buat ngisi air balasnya langsung gitu. Jadi nggak harus langsung dari sininya langsung, bisa nambah percabangan lagi untuk pipa pipa menuju air balas gitu. Lalu saya ingin menyinggung tentang kalau kan ini begitu banyak ya alirannya atau apa mengambil si itu si chestnya. Jadi untuk biaya yang akan digunakan itu apakah dengan seperti ini tidak memakan biaya yang cukup banyak ya? Apalagi dengan sistem si chest yang bisa buka tutup ini kan kayak mempengaruhi banget dari apa biaya yang dilakukan di kapal. Wah, ya. Menurutku tetap 50-50 sih. Mungkin ada memang mengeluarkan uang banyak terlebih awal, tapi kalau buat maintenance-nya kayak dia kan bergantian kan. Jadi kerjanya itu nggak seberapa yang terlalu forsir. Jadi lifetime-nya itu lebih tinggi timbang harus satu gitu. Eh, aku izin menjawab ya teman-teman. Jadi sebenarnya esensi dibuat kapal itu kan untuk mempermudah dan untuk selain itu juga alasan bisnis ya. Sekiranya memang bukan hal yang urgent atau urgensinya masih belum tinggi, itu nggak masalah sih teman. Maksudnya itu jika bisa tidak ada, ya tidak ada. Sehingga jujur menurut saya sendiri dengan adanya si Chess ini di dua sisi itu kurang efektif kalau menurut saya memang kembali lagi ke biaya ya, biaya dan juga nanti pasti itu akan berpengaruh terhadap stabilitas kapal karena bagaimanapun juga hal sekecil apapun itu akan memberikan gaya yang memang berguna untuk kapal sendiri. Nah, itu untuk perihal CCS ya. Lalu saya juga ingin membahas tentang ini sih, teman-teman. Apa selain CCS itu kan juga berpengaruh terhadap pompa ya. Ini pompa kan ini atau gimana itu? Sebelum Mana? yaitu DS Ini itu, dah. DS Ya, DS itu pompa. pompa kan. Nah, selain itu kan juga berpengaruh terhadap pompa. Nah, pompa sendiri itu dengan daya yang besar itu membutuhkan tenaga yang besar juga. Kembali lagi ke halnya mesin, sehingga tenaga pada mesin itu juga mau nggak mau itu harus lebih memiliki daya yang lebih ya dibandingkan dengan satu pompa sendiri. Nah, perihal pompa-pompa yang ada dua itu menurut saya bisa diminimalisir atau disederhanakan menjadi satu pompa tapi memiliki daya yang lebih besar. Semisal dua pompa masing-masing pompanya 100 watt. Untuk padahal yang dibutuhkan itu hanya sekitar 160 sehingga kita memiliki daya yang lebih sekitar 40 yaitu tidak masalah sebenarnya karena memang untuk meminimalisir sebuah hal yang buruk terjadi itu kita melebihkan daya yang ada sehingga sebenarnya tidak masalah terjadi, tapi memang untuk kedua pompa itu yang pertama masalah tempat ya, space. Eh, kita meminimalisir adanya space yang memang tidak diperlukan sehingga bisa mengangkut barang lebih banyak. Dengan itu pertimbangannya pompa dengan adanya si chest yang dua itu sebenarnya bisa diminimalisir dengan satu si chest dengan
apa penampang yang memang lebih luas, lalu juga pompanya yang lebih kuat, dayanya lebih besar, sehingga untuk masalah space tempat itu bisa lebih hemat sih kalau menurut saya. Dan juga kembali lagi ke power ya. Dan power tuh rata-rata kalau di Indonesia masih memiliki emisi yang sangat besar ya, sehingga masih berisiko cukup tinggi untuk perairan Indonesia sendiri. Begitu. Terima kasih. Untuk aku mau jawab sih. Ah, Abel kan pengennya eh, pompa ini ada satu kan, ya kan? Ah, Pasti suatu pompa ini akan terjadi kegagalan, entah itu human error atau apapun itu. Kalau itu terjadi ketika sedang berlayar, itu gimana cara kapal tetap tersedia air ketika tidak ada pompa? Izin menjawab ya, Altaf ya. Sebenarnya kembali lagi kepada material dari pompa itu sendiri. Ya, selain material juga kita setidaknya sedia ini sih pompa cadangan. Jadi pompa cadangan itu kita memiliki space sendiri ya untuk cadangan. Beda lagi dengan halnya sudah ada permanen di tempat yang sama. Itu kalau menurut saya yang pertama tuh pemilihan material. Ya kan menurut Altaf sendiri material yang pompa kita gunakan apa ya? Kalau boleh tahu. Oh, pompa kan udah standar Pel. Eh, kan tapi oh iya standar ya. Standar pompa. Kalau menurut saya sih percuma ya Altaf ya kalau misalnya dua pun kalau semisal satu mengalami kerusakan kan memang ada satu lagi ya. Iya kan? Hmm. Nah, tapi ketika dia menarik daya yang menarik air yang begitu besar untuk mengalirkan air segitu banyaknya, apakah itu juga tidak merusak pompa sendiri? Gini aku izin menjawab. Jadi eh, kedua pompa ini bekerja secara gantian, nggak selalu yang dipakai itu, misal ini ada 03 dan 04. Yang dipakai itu nggak selalu yang 03 sampai rusak baru 04. Jadi kayak bergantian. Jadi dia itu bekerja secara tidak terpaksa gitu. Jadi ada istirahatnya buat di maintenance. Jadi maintenance-nya lebih gampang, tidak perlu mematikan pompa, apa supply air tetap terjaga dan bisa memaintenance pompa-pompa tersebut gitu. Dan kamu bilang tadi emisi kan ya. Kalau pompa bukannya nggak ada emisi ya. Kan dia tidak mengeluarkan asap. Kan motor listrik. Tapi kan listriknya itu berasal dari mesin kapal sendiri ya? Atau enggak? Saya kurang tahu sih. Terima kasih. Listrik ya berasal dari kapalnya sendiri kan pakai genset. Nah, kalau misalnya pakai genset kan kembali lagi ke bahan bakar ya. Bahan bakarnya kan masih menggunakan SDA yang apa? Bahan bakar kapal sendiri kan juga dari minyak. Sedangkan minyak sendiri itu kalau melakukan pembakaran itu pasti akan mengeluarkan emisi. Sehingga ketika dia memberikan daya yang cukup besar untuk apa? Untuk pompa, sehingga emisinya pun juga pasti akan lebih besar kan. Jika semisal mengeluarkan emisi karbon sebanyak 50% itu jika kita memberikan pompa lebih, sehingga dayanya lebih kan. Itu bisa-bisa akan mencapai 65% atau mungkin lebih dari itu atau mungkin kurang ya. Yang pasti itu akan lebih Ah, dari 50%. Nah, misalnya kan seperti itu. Tapi ya benar, itu benar, benar. ya, bagus sih. Ya, terima kasih. Oke, Eh, mungkin benar, benar, benar. mitigasinya ya, Sen. Oh, boleh, 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 boleh. Kan motornya itu bekerja secara gantian kan. Jadi aku mau nggak mau tetap pakai genset. Jadi adanya dua pompa pun itu tidak mempengaruhi pertambahan dari emisi sih.
Kan sama-sama memakai dan juga bergantian kan, bukan dua-duanya yang harus berjalan. Nah, jika seperti itu, maka ya bagus sih. Iya, baik. Dari Datul ada yang ingin ditambahkan? Oh ya, dan mungkin menambahkan juga terkait bahan bakar tadi ya, Vel. Emang bahan bakar itu nantinya bakal menyebabkan yang namanya polusi ataupun pencemaran terhadap lingkungan gitu kan. Nah, maka dari itu masyarakat maritim dunia itu sekarang lagi gencar-gencarnya untuk mencari sebuah penelitian yang nantinya itu bisa jadi alternatif lah, pengganti bahan bakar untuk kapal yang itu tuh bisa lebih ramah lingkungan dan bisa keberlanjutan gitu. Kebetulan kalau nggak salah kemarin aku sempat baca itu ada penelitian terkait bahan bakar kapal dari makroalga. Sekecil makroalga aja itu bisa apa ya memberikan dampak yang besar gitu loh. Apalagi bagi maritim di Indonesia, khususnya maritim di Indonesia kayak gitu sih. Jadi kalau terkait bahan bakar itu mungkin bisa diganti dengan bahan bakar yang nantinya mungkin bisa dikembangkan gitu sih. Ya, terima kasih. Ada yang ingin menambahkan nggak? Nggak ada. Apakah sudah cukup ini? Mungkin saya Persentase ingin dari... menambahkan Oh, satu. bertanya Boleh kan aja. karena tadi tentang apa material. Jadi kan tadi juga Ikram membahas tentang balas. Jadi kalau menurut saya kan balas ini umumnya tidak apa berasal dari air laut ya, karena air laut itu kan susah untuk distabilkan. Jadi kalau dari si CES itu pasti kan pompa yang digunakan itu akan berbeda dari pompa yang berada untuk penarikan si CES, karena kan akan membuat korosi. Nggak mungkin kan kita menggunakan pompa si CES, karena pompa dari apa si water ini akan membuat korosi di tangki balasnya. Jadi menurut kalian itu pompa apa yang bisa bagus lah untuk membuat balas itu tidak mudah korosi dengan mengambil si waternya? Iya gitu guys. Terus apa guys? Apakah ada saran lain? Oh menurutku ini sih dari desain ini tuh sebenarnya banyak banget yang harus ditambahin. Eh, Motivasi-motivasi lain seperti kayak water heater. Sini tuh harusnya ada pipa water heater buat kalau eh apalah jadi suasana dingin atau cuaca yang sangat dingin agar tidak mengganggu kesehatan. Jadi di sini terus harusnya ada water heater di pompa yang lainnya, di, wah, di pipa yang lainnya gitu. Menurutku bisa ditambahin water heater. Dan terus ada juga yang tadi punya apa Din? Yang fresh water itu Din. Si water stream fresh water. Oh, tadi sistem reverse osmosis dari air laut. Nah, ya itu bisa diimplementasikan di sini sih harusnya. Mungkin kalau desain kita digabungkan mungkin bisa untuk menjadi inovasi yang lebih bagus. Terus sih. Bagus, bagus, ide bagus, Adin. Mungkin ada kolaborasi dari Zulfa sama Ikrom untuk mendapatkan desain terbaik. Apakah ada tambahan lagi teman-teman ingin bertanya untuk tentang desain dari Sepertinya sudah cukup. kelompok? Udah kita kalau nggak ada yang dipertanyakan dan nggak ada yang disampaikan, kita tutup eh pada kali ini dan kita bisa bicarakan di lain waktu. Adin ditutup. Baik, dari diskusi dari kedua kelompok kami ini sudah menentukan jalan tengah lah untuk apa kesalahan dan kelebihan dari masing-masing desain yang telah dibuat. Jadi dari kami juga
meminta maaf apabila ada salah kata atau salah perbuatan dan desain yang memiliki banyak kekurangan lah dan tidak jauh dari kata sempurna. Saya dari perwakilan ini berterima kasih dan saya akhiri. Mungkin bisa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Din. Terima kasih. Makasih Betul. teman-teman.